kenapa kita harus memahami tentang bunga berbunga atau compounding. Seperti bola salju, makin jauh dia melangkah, berjalan, bolanya makin besar, berarti unsur waktu yang paling utama kan? Nah, berarti kita mesti mencari produk apa yang sesuai untuk jangka waktu yang panjang. Cara cepat kaya dalam 6 bulan gimana? Tuh, Ada yang cara nanya, Om. cepat kaya dalam 6 bulan gimana? Cara cepat kaya dalam 6 bulan. Nah, kita mesti tahu bahwa ketika kita Tapi seperti biasa ya, hari Rabu kita kan ini ngomongin dia. tentang yang penting nih untuk masa depan kita, tentang investasi. Investasi. Yang pastinya sama siapa nih? The one and only. The one and only. Yang tak lain dan tak bukan. Kita panggil pun. Kita panggilkan maksudnya. Kita panggil pun. Om Firman. sore Mas Afif, Mbak Pocut. Hai, selamat Sehat, sore. Om. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini seru nih karena kita mau ngomongin tentang ini nih, apa namanya? Compounding. Ya. Nah, ini mungkin nggak banyak orang tahu tentang compounding ini. Gue salah satunya. Padahal compounding ini menarik banget loh, Detikers. Coba Ya. bisa dijelaskan sedikit nih, Om. Apa itu Om compounding, Om? Oke, tema kita hari ini kalau mau kaya ya, yuk kita mesti kenal yang namanya compounding. Yes. Jadi compounding itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan artinya bunga berbunga. Bunga berbunga. Jadi kalau kita misalnya investasi ada hasilnya, atau misalnya bahasa umumnya ada bunganya, nah ini diinvestasikan lagi. Oke. Jadi sebenarnya compounding ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Iya. Ya, nah terutama kalau misalnya dikaitkan dengan waktu, dia akan mengalir sejalinnya dengan waktu itu akan menggelinding seperti bola salju. Ya, semakin jauh, semakin bola saljunya makin besar. Iya. Nah, jadi itu compounding. Nah, ini sebenarnya sederhana, cuma orang banyak nggak ngerti. Nah, kalau kita paham tentang compounding ini, maka nanti kita akan mengerti kenapa kita harus memahami tentang bunga berbunga atau compounding. Nah, karena sebenarnya ini penting, karena ini membawa kita untuk kita investasi, tanda kutip nambah uangnya nggak kerasa. Oke. Nah, misalnya gini, kalau saya misalnya harus masukin uang terus, itu kan ada rasanya tuh kerasa. Tapi kalau misalnya hasil investasinya saya nggak pakai, itu saya investasikan lagi, dengan kata lain saya nggak ada tambahan uang baru untuk masuk ke dalam. Nah, itu kan artinya saya investasi nggak kerasa tuh. Karena apa? Bukan dari uang yang baru yang saya masukin, tapi dari hasil investasinya yang saya masukin. Nah, itu artinya bunganya saya bungakan lagi, atau hasil investasinya saya investasikan lagi. Nah, itu artinya compounding. I see. Jadi compounding itu berarti lebih ke ini lama-lama menjadi bukit. Itu benar ya? Iya, betul. Itu konsepnya itu, dan harus sabar berarti kan berbunga-bunga. kuncinya. Berbunga-bunga. Bukan hatinya berbunga-bunga, dompetnya berbunga-bunga. Berarti kalau begitu Om, apakah ini ada perbedaannya dengan deposito Om? Ada ya, tetapi sebenarnya mau dimanapun compounding itu bisa dilakukan. Contoh ya, gampang hitung nih, supaya maksudnya paham. Misalnya anggap saya punya uang, saya depositoin 100 juta. Supaya gampang hitung nih ya, walaupun deposito sekarang nggak ada, jarang lah ya. Misalnya bunga per tahun 10%. Jadi kalau 100 juta deposito, anggap bunganya 10%, ya, anggap bunga 10%, berarti kan bunganya 10 juta. Ya, betul. Nah, bunga 10 jutanya ini saya masukin lagi nih di tahun kedua menjadi 110. Tadi kan 100. Bunganya 10 juta, saya masukin jadi 110 juta. Jadi di tahun kedua 100 ditambah hasil tahun pertama yang 10 juta jadi 110 juta. Nah, anggap bunganya sama. Jadi di akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga 10% dari 110 juta berarti kan 11 juta. Berarti di awal tahun ketiga jadi 110 tambah 11. Jadi 121 juta. Nah, di akhir tahun ketiga atau awal tahun keempat jadi bunganya dari 121 juta. Ya, jadi 12,1 juta. Di awal tahun keempat jadi 121 tambah 12,1. Jadi 133,1 juta. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi
Uangnya tuh muter terus. Ya, tadi seperti bola salju. Semakin panjang waktunya, itu gulungan bola saljunya makin gede. Nah, itulah efek compounding. Oke, nah berarti kalau untuk memaksimalkan metode compounding ini nih Om, gimana caranya? Nah, caranya kita mesti paham. Kalau compounding ini sangat maksimal kalau misalnya dikaitkan yang utama, unsur utamanya adalah waktu. Waktu. Nah, jadi kita mesti tahu compounding itu pangkat. Jadi pangkat. Jadi kalau rumusnya itu 1 plus R pangkat T. T-nya waktu. R-nya bunganya. Nah, R-nya bunganya. Return. Nah, gampang hitungnya gini. Anggap 2. Ya. Kalau linear, ya, kalau compounding itu eksponensial. Kalau linear, 2 kali 5. Itu 10. Ya. Kalau compounding, 2 pangkat 5. Itu 64. Nah, jadi kalau linear 2 kali 2 4. Kalau pangkat 2 pangkat 2 4. Kalau linear 2 kali 3 8. Kalau compounding 2 pangkat 2 4. Pangkat 2 lagi 16. 4 pangkat 4. Pangkat 2 lagi jadi 32. 4. Jadi 2 pangkat 4 32. Kalau 2 kali 4 8. Nah, kalau 2 kali 5 10. Kalau compounding 2 pangkat 5 62, 64. Nah, sekarang kalau kita ambil waktunya makin panjang nih, 10. 2 kali 10, 20. Betul. 2 pangkat 10, 1024. Ya. Jauh nggak bedanya? Jauh banget Om. Jauh banget. Itu yang dibilang compounding. Nah, compounding menjawab pertanyaan Mbak Poco tadi, unsur utamanya adalah kita harus investasikan sesegera mungkin. Artinya apa? Ada faktor waktu di situ yang sangat mempengaruhi. Yang tadi kita udah bahas. Kalau 2 pangkat 5, 64. 2 pangkat 10, 1024. Bayangin tuh. Jauh banget kan? Jauh banget. Nah, kalau linear, 2 pangkat 10, 20. Nah, jadi yang kita mau sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya kalau kita mengerti tentang compounding, hasil daripada investasi kita itu kita reinvestasikan kembali. Bukan hasil investasinya diambil lalu dihabiskan. Nah, jadi itu yang kita mesti paham. Ya, kalau misalnya saya deposito 100 juta, hasilnya misalnya 10 juta, saya habisin. Tahun kedua tetap 10 juta. Iya. Tahun ketiga tetap 10 juta. Iya, betul. Tahun keempat tetap 10 juta. Tapi kalau tadi compounding, tahun keempat bunganya udah 13 juta. Nah, itu loh. Pokoknya karena nambah. Dari mana nambahnya? Dari hasil investasinya dimasukin lagi. Itu namanya compounding. Bunga berbunga. Bunganya saya bungain lagi gitu loh. Saya masukin lagi untuk diinvestasi. Hasil investasinya diinvestasikan lagi. Nah itu. Tapi menarik banget sih. Cuman aku punya pertanyaan. Ini kan banyak banget Gen Z belajar berinvestasi. Ya. Apakah compounding ini cocok buat yang baru belajar berinvestasi? Ya sangat, karena ini dasar. Jadi kalau misalnya kita ingin mengerti bagaimana compounding ini bisa membantu kita untuk memaksimalkan kayak tadi bola salju. Jadi kalau dia larinya bolanya hanya segini, paling bulatnya segini nih. Tapi kalau makin ke sana, bulatannya makin besar. Betul. Nah, artinya apa? Waktu itu sangat menentukan. Artinya apa? Kalau misalnya saya bunganya saya ambil terus, hasil investasinya saya ambil terus, saya nggak investasikan kembali, saya nggak reinvestasikan kembali, pasti nanti efek antara Gen Z atau pemula yang paham dengan pemula yang nggak paham tentang compounding, pasti hasilnya berbeda. Karena yang satu bolanya segini terus, yang satu bolanya makin besar. Yang satu tersenyum di akhir. Yang satu tersenyum puas. Tersenyum puas. Namun apakah compounding ini punya risiko juga Om? Ada, makanya jadi yang pertama tadi kalau kita mau compounding yang pertama adalah sedini mungkin karena faktor waktu. Makin panjang ya. Jangka panjang. Nah, lalu yang kedua, hasil investasinya direinvestasikan kembali. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga jawab pertanyaan Mas Afif.
bahwa tetap ada risikonya. Jadi kita mesti tahu untuk compounding ini kita harus memilih produk yang sesuai. Ya, produk yang sesuai. Nah, artinya apa? Kalau misalnya bunganya kecil, ya, itu hasilnya juga pasti nggak sebesar dengan bunga yang besar. Ya. Nah, tetapi juga ingat bahwa bunga yang besar ini juga biasanya ada masalah faktor lain kita bisa ingat. Contoh, kalau untuk waktu yang panjang kita bicarakan kalau compounding unsur yang paling utama faktor yang menentukan adalah waktu. Seperti bola salju, makin jauh dia melangkah, berjalan, bolanya makin besar, berarti unsur waktu yang paling utama kan? Nah, berarti kita mesti mencari produk apa yang sesuai untuk jangka waktu yang panjang. Nah, dalam hal ini reksadana saham atau saham. Kalau mengerti tentang saham, beli langsung aja reksadana saham. Kalau nggak ngerti dengan sahamnya, ya beli aja reksadana saham. Ada fund manager MI yang mengelola portofolionya. Jadi yang sesuai untuk waktu yang panjang adalah saham. Tinggal pilih di sahamnya, beli langsung, atau kalau nggak ngerti sahamnya, beli reksadana saham. Seperti itu. I see. Dan itu dua-duanya ada di investasi. Wah, itu dia. Yang penting tuh. Penting itu. Iya, ya ada kan? manajer investasinya juga berarti Om yang bisa ditanya-tanya pasti kan? Iya dong. Iya. Karena itu penting loh. Karena kalau misalkan orang awam tuh bingung kayak, duh tapi takut. Nah, gimana ya caranya? Kalau mau beli sahamnya tinggal cari saham-saham yang bisa rutin memberikan dividen yield yang bagus ya. Misalnya saham-saham bank-bank besar ya. Atau saham-saham yang untuk jangka panjang customer good yang kita lihat semua orang pakai. Dan terbukti misalnya dia kasih yield yang menarik gitu ya. Sangat menarik ya. Nah, sangat menarik. Tapi kita harus tahu bahwa compounding ini adalah salah satu cara untuk kita bisa memaksimalkan hasil investasi kita seiring dengan waktu seperti bola salju, semakin panjang dia berjalan, gulungannya makin besar. Betul. Kalau bisa segede gedung ini gulungannya, saya mau Pak. Nah. Ya siapa yang nggak mau? Tapi kan kuncinya harus itu tahan, sabar. Iya, sabar. Ya, karena kan sebenarnya yang paling susah menahan. Tahan, sabar, karena jangan ambil hasil investasi, masukin lagi. Itu paling sulit. Apalagi kalau lagi hijau kan kayak iya kan. Nah. Atau kayak kalau cewek-cewek aduh pengen beli apa gitu. Ambil deh, ya udahlah kan cuma bunga ini. Betul. Kadang-kadang tuh mindsetnya lebih ke situ. Kan cuma bunganya yang diambil. Ada satu yang menarik. Gitu. Kalau misalnya tadi kan kita investasikan lagi kan hasilnya kan. Iya. Nah sekarang di investasiku itu kita bisa investasikan lagi tuh poin. Di mana poin ini kita dapat dari belanja di Transmart, belanja telur, beras, belanja kebutuhan pokok yang di Transmart itu dapat poin. Saya pakai kartu kredit Bank Mega, saya dapat poin. Ya. Lalu misalnya saya belanja di Coffee Bean, saya dapat poin. Poinnya itu saya bisa investasikan lagi. Jadi yang saya reinvestasikan lagi itu bukan hanya hasil investasinya, tapi dari poin hasil aktivitas saya, spending saya, itu bisa saya investasi dari aktivitas. Saya bisa ini. Nah, itu menariknya. Dan itu tuh yang kita lakukan hari-hari. Kalau misalkan belanja bulanan, dapat poin, ngopi-ngopi, dapat poin, itu dia. Jadi gulungan bola saljunya makin gede gitu loh. Iya. Karena saya belanja, semakin besar saya belanja, dapat selama di grup Citycorp, dapat poin. Nah, poinnya saya bisa investasikan lagi gitu. Nah iya itu emang paling menarik sih. Tapi nah ini kita juga sekalian juga nih mau ngebahas tentang pendapat netizen di story Instagramnya detik.com. Gitu kita lihat ya. Apa nih yang dibahas sama netizen-netizen kita, silakan. Nih tips-tips bisa nabung atau investasi versi kalian gimana? Cara cepat kaya dalam 6 bulan gimana? Tuh, ada yang cara cepat kaya dalam 6 bulan gimana? Cara cepat kaya dalam 6 bulan. Nah, kita mesti tahu bahwa ketika kita misalnya mau kaya ya, cepat kaya gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara 6 bulan ya, ukuran kayanya mau berapa besar? Itu tergantung ya, itu semua ya. Tergantung ya. Kalau kita bicara di investasi, itu ada namanya high return, berarti high risk. Iya. Ya. Artinya, saya kalau misalnya mau uang saya, misalnya saya mau 10 juta nih. Ya. Mau jadi misalnya jadi 30 juta. Ya, berarti dari 10 juta ke
30 juta, berarti kan returnnya 200%. Yes. Itu udah nggak mungkin, deposito nggak mungkin. Reksadana juga nggak mungkin. Ya. Saham juga mungkin saham-saham yang multi bagger. Ya. Tapi mencari saham multi bagger ini nggak mudah. Ya. Jadi kita mesti tentukan dulu ukuran kaya ini luas. Yes. Ya. Jadi tentukan return yang kira-kira masuk akal berapa. Ya. Nah, kalau 6 bulan return yang masuk akal, kita misalnya ambil di saham misalnya 3% per bulan. Ada yang bilang mampu, ada yang bilang nggak mungkin. Ya, ada yang bilang 10% mungkin per bulan. Ada yang bilang nggak mungkin. Nah, makanya ukurannya dulu harus jelas. Kalau 6 bulan, kalau untuk misalnya kaya, tentukan dulu definisi kayanya seperti apa. Iya. Ya, kalau misalnya dari 10 ke 30 juta atau ke 300 juta, nah itu saran saya belajar dulu tentang investasi itu apa. Ada high risk high return. Ya, semakin resikonya returnnya tinggi, semakin resikonya makin besar. Makin besar. Itu dia, iya, betul. Oke, next question apa ya? Coba. Gaji UMR mana bisa nabung? Wah, tanya, gaji UMR mana bisa nabung? Coba. Ya, gaji UMR. Kita ambil Jakarta berapa sih gaji UMR? 5,2 ya? 4 ya? 5,60. 5 juta 60. Anggap 5 juta deh. Oke, 5 juta. Ya, 5 juta. Ini memang adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah dan ada juga yang bisa membantah. Jadi kalau kita bicara UMR, ya upah minimum regional, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan di sekitar wilayah itu. Pengeluarannya berapa. Ya. Nah, kalau seandainya memang gajinya misalnya dia nggak cukup karena memang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang dilakukan adalah dia coba tekan dulu kebutuhan pokoknya. Kalau seandainya spendingnya bisa ditekan, ada yang masih bisa disisihkan untuk menabung, berarti jawabannya bisa kok. Nah, tetapi kalau seandainya dia ada anak, ya, ada misalnya istri, udah berjumlah keluarga, dan ternyata gaji UMR itu ternyata dia nggak bisa menabung, yang harus dilakukan yang kedua adalah meningkatkan pendapatannya supaya bisa menabung. Cari side job ya. Betul. Ya, jadi langkah pertama adalah dengan penghasilan yang saya punya, bisa nggak saya tekan spendingnya, pengeluarannya, sehingga ada yang saya sisihkan. Ya. Nah, tetapi yang sering menjadi kesalahan adalah banyak orang menabung atau berinvestasi dari sisa. Oh, itu salah. Itu salah. Harusnya kita sisihkan. Istilahnya apa? Bayar dulu dirimu sendiri, baru bayar yang lain. Oke. Kalau kita mengerti prinsip ini, kita tahu bahwa masa depan kita harus create. Kita harus tahu bahwa kita harus punya tabungan sekian, artinya saya harus punya yang harus saya sisihkan berapa. Itu istilahnya, saya bayar dulu diri saya sendiri, baru saya bayar yang lain. Itu. Tetapi kalau saya udah punya prinsip ini, ternyata gaji UMR saya tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Udah ditekan-tekan gak bisa. Berarti saya harus lakukan menambah penghasilan saya. Cari sumber-sumber yang lain. Tetapi yang pertama dilakukan, coba punya prinsip, mindsetnya diubah. Bayar dulu dirimu sendiri, baru bayar yang lain. Artinya apa? Berinvestasi atau menabung bukan dari sisa. Tapi sisihkan dulu, baru kita yang lain. Quote of the day itu keren, bukan sisa tapi sisihkan. Tapi tidak membantah yang tadi dibilang ya. Iya. Oke, next pertanyaan terakhir ya. Oke, tips-tips nabung atau investasi versi kalian gimana ngurangin ngopi? Ngurangin. Coba, Om, apakah ngopi hari-hari ini ya sangat amat kayak berpengaruh gitu, punya pengaruh yang besar banget? Saya setuju. Setuju. Ya. Setuju. Karena gini, ngopinya di mana dulu? Ya juga sih. Coba kita ambil misalnya Coffee Bean, ya, atau Starbucks. Satu kopi itu berapa? 50 ya. 50 lah. 50 lah. Kalau seminggu 2 kali, 3 kali, berarti 100.000 toh. Kalau kali 4 minggu, 5 minggu, berarti berapa? 200.000 kan? 200.000 betul. 200.000. Nah, pertanyaannya, ngopinya apa harus di sana? Ya kan? Kan bisa di tempat yang lain ngopinya. Ada selisih kan? Pasti. Nah,
selisihnya tuh bisa nggak saya investasikan lagi atau saya tabung? Bisa banget. Bisa. Nah, yang sering menjadi masalah adalah yang pernah dulu kita bahas. Yang sering menjadi masalah adalah gaya kita itu kegedean. Nggak disesuaikan. Nah, ada istilah gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin besar gaya hidup, semakin tertekan. Tekanan hidup semakin besar. Semakin tertekan. Nah, kenapa? Karena penghasilannya segitu-gitu aja. Yes. Sementara gaya hidupnya makin gede. Nah, akibatnya apa? Tekanan hidup besar. Nah, kalau mau gaya hidupnya besar, tekanan hidup kecil, yang diperbesar adalah sumber pendapatannya, income-nya. Ya, nah, jadi kan rumusnya P sama dengan F per A. Ya, gaya per luas bidang tekanan. Nah, berbanding terbalik kan? Jadi kalau misalnya gaya hidup kita misalnya tekanan hidup kita kecil, ininya diperbesar. Luas bidang finansial kita harus diperbesar. Ya. Nah, jangan gaya hidupnya diperbesar, tekanan bidang finansialnya tetap segitu aja. Tapi gayanya diperbesar. Nah, jadi menjawab yang soal tadi, yang soal ngopi, saya setuju. Yang tadi, coba berpikir dulu. Spending saya, apakah saya di dalamnya udah bayar daya saya dulu? Kalau udah bayar saya dulu, artinya saya udah sisihkan untuk masa depan saya, tabungan investasi saya. Hasilnya baru ada lebihnya, saya ngopi, gitu. Saya hang out dengan teman-teman. Justru itu harusnya ikut sisanya. Kebutuhan yang lain. Bukan investasi sisanya, tapi nongkrongnya itu sisanya. Betul. Jadi yang diubah mindsetnya. Iya, betul. Menarik. Mindsetnya yang diubah. Wah, seru banget. Sebuah pencerahan ya. Bener-bener gak sabar minggu depan jadinya. Kayaknya bagus ya pertanyaan begitu ya. Tapi yang menarik. Next boleh juga nih kita ajak-ajak detikers nanya. Gitu kan. Ya mungkin secara umum investasi juga boleh Om. Itu oke kan, menarik banget. Pokoknya semua tentang investasi gitu untuk masa depan. Kan. Thank you Om Firman sudah bersama kami di Sunset Talk. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pocut. Terima kasih Mas Afif. Terima kasih teman-teman yang ada di sini, yang ada di studio. Terima kasih detikers juga. Terima kasih detikers, yes. Tapi kita udah di penghujung acara kita, saatnya kita pamit undur diri. Tapi kita akan ketemu lagi besok masih sama Pocut dan sama Afif. Pokoknya kalau kita ada di sini hari kalian cerah banget deh pokoknya. Ya kan, Pocut banget gitu kayaknya. Silakan Pak closing. Oke detikers. Seperti tadi Pocut bilang, udah tinggal closing aja kan. Besok kita kembali lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.